Pagi, salam sehat buat kita semua. Pagi, ya. Alhamdulillah. Tadi sampai jam paham ya. Kemendikbud itu begitu megah, gitu ya. Mudah-mudahan dengan kemegahan gedung-gedung di Kemendikbud ya menyejukkan hati kita ya. Masih berapa hari Bapak Ibu di sini? 2 hari lagi ya. Berarti ini istilahnya itu udah rakaat kedua ya, tinggal 2 rakaat lagi. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa kembali berkumpul bersama keluarga, bersama mahasiswa dan mahasiswinya di tempat masing-masing. Yang berikutnya, walaupun lumayan singkat ya, materinya 1 jam, ini kita mencoba membuka. Saya boleh buka ini nggak? Boleh. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. 1 jam ini kita akan membicarakan P3K, ya, seluk-beluk P3K. Jadi kalau bicara manajemen P3K, berarti mulai dari proses Bapak Ibu ya sebagai penghuni baru. Ya. Kalau mengerjakan tugas sebagai pendidik ini bukan penghuni baru tentunya, tapi sebagai P3K ini penghuni baru ya. Jadi mulai dari bagaimana direncanakan, misalkan Pak Presiden itu membutuhkan 1 juta guru dan dosen ya. Kemudian sampai dibina ya, sampai kalau ada hal tertentu membutuhkan cuti ya. Kalau ada yang nakal dibinasakan. Sama sekali kalau dibinasakan, diberhentikan sebelum waktunya. Kalau boleh tahu di sini ada yang usianya 25? Oh. 52. Kembali. Jadi kira-kira yang 25 itu 5 orang di sini. Yang usianya 35? Kok pada jujur-jujur sih? Alhamdulillah ya, berarti ini P3K-nya P3K yang bagus. Jadi P3K angkatan 1 ini spesial. Gelombang 1, angkatan 4, khusus P3K khusus. PTNB. Berarti P3K yang memastikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Wes lewat. Insyaallah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tadi manajemen P3K mulai dari diadakan berapa formasinya, ada hak-haknya, gajinya udah masuk belum? Gaji, ya. Kemudian cuti, kemudian yang terakhir adalah pemberhentian. Ya. Nah nanti diharapkan pemberhentiannya adalah dengan hormat. Ya. Berarti kalau pemberhentiannya dengan hormat, sebelumnya bukan P3K sudah baik, maka pada saat P3K diberhentikan juga nanti dengan hormat. Berarti targetnya Bapak Ibu adalah 65 atau 70? 70. 65 ya. Pada umumnya 65 ya. Kalau guru besar 70 ya. Kalau P3K bisa nggak guru besar? Bisa tapi kan dari aku ya. Sementara belum ya. Tapi nanti dengan berjalan dengan kan namanya regulasi kan buatan manusia ya. Regulasi buatan manusia. Kalau memang ternyata memungkinkan antara regulasi, antara kompetensi, kualifikasi kompetensi, maka tentunya tidak hanya 65 bisa juga 70 ya. Sementara ini di undang-undangnya dosen itu 65, berarti maksimal 65. Jadi kalau tadi ada 5 orang yang 25 ke 65 berarti 40. Ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya mengajar ya. Sampai usia 52 kan tidak bosan ya Bu ya? Tidak bosan ya. Belum ada yang kapok ya? Kapok ya. Kok hampir baru menjadi P3K. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang kapok.
ingat akan tujuannya, yaitu tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita bisa lanjut ya. Ini saya pencet-pencet atau next nih? Next ya. Jadi P3K Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama prinsip yang kita ketahui tadi, negara hadir mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita pegawai ASN, saya PNS, Bapak Ibu P3K, itu ketika masuk nyemplung menjadi P3K, itu sebagian hak asasi kita dikurangi, ya. Sebagian hak asasi kita, jadi nggak akan sama warga negara Indonesia tanpa status pegawai ASN. Yang kedua adalah pegawai ASN. Contoh, kalau warga negara biasa bisa tiba-tiba menjadi anggota partai politik, bisa mendaftar ya. Sebentar lagi ada pemilihan legislatif ya, prosesnya 2022-2023 sudah mulai berlangsung ya. Kalau mau jadi caleg, capres, calon gubernur, bupati, maka kita pastikan kita bukan pegawai ASN. Nah, kalau dia WNI biasa, dia bisa mendaftar, ya, bisa menjadi anggota partai. Nah, kalau kita itu kemudian ke-gap, tiba-tiba sudah jadi anggota partai politik, tapi status kita P3K, maka kita bisa diberhentikan sebagai PNS. Nah, kalau memundurkan diri dulu sebelum ke-gap, itu diberhentikan dengan hormat. Tapi kalau ke-gap, ya, tiba-tiba kita ada baliho, ya, ada nama kita sebagai P3K, nama lengkapnya maksudnya bukan status P3K-nya. Terus ada yang iseng sama kita, lawan yang tidak suka dengan kita, ya, rekan kerja, ya, yang pernah kita zolimi dan sebagainya, difoto, Bapak Anu, Ibu Anu itu sebagai calon legislatif. Nah, syarat legislatif itu jadi anggota parpol. Maka kalau ke-gap seperti itu, setelah dipanggil, diperiksa, terbukti, bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, itu jadi yang pertama prinsip kita, ketika sebagai pegawai ASN, hak kewajiban kita tidak sama persis dengan WNI biasa. Contoh, ini ada sekian aturan ya. Jadi saya baru susun tadi sebagian tadi pagi jam 8 di situ ya. Jadi sebetulnya aturannya banyak ya. Karena saya juga mendadak dapat informasinya. Jadi sementara ini aturan buat P3K. Ya. Nah, lanjut. Ya, ini prinsip undang-undang. Jadi supaya sama frekuensinya, kenapa ada pegawai ASN? Kenapa setelah jadi pegawai ASN hak asasi kita dikurangi sedikit? Ya, karena negara memiliki tujuan yang mulia, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah negara hadir. Ya, itulah negara hadir. Sehingga dibutuhkan pegawai yang tidak hanya pintar, ya, kualifikasi pendidikannya S3, tidak hanya pintar, tapi juga ada integritas moralitas. Menurut undang-undang sejak tahun 2014 itu PNS perlu juga ditingkatkan, ya, kualifikasi, kompetensi, capaian kinerjanya, serta mempertimbangkan juga integritas dan moralitas. Nah, jadi itu menjadi penting. Pentingnya apa? Misalkan pengangkatan dalam jabatan, ya, mungkin dekan, ya, rektor, nah itu nanti rekam jejaknya itu akan ditelisik, ya. Jadi tim penilai kinerja, ya, ketika akan merekomendasikan kepada menteri, ya, Dikbudristek misalnya, itu meminta informasi dari BIN, ya. Jadi kita juga kalau bermedia sosial, ya, jangan ikuti mahasiswi kita gitu ya, terlalu lincah, ya. Karena bisa jadi ada mungkin kita sedang tulisan kita, ya, mungkin gambar kita, ya, itu bisa mengguncang, bisa berpotensi terhadap lawan politik kita. Nah, jadi memberikan masukan pada tim penilai kinerja atau di kementerian yang belum ada tim penilai kinerja, Baperjaka
Ya, ini orang ini ternyata seperti ini. Orang ini pernah melakukan ini. Nah, ini jadi kita berusaha ya rekam digital kita ya, jejak digital kita juga sebisa mungkin bersih ya, sebisa mungkin bersih. Yang berikutnya ya, bedanya PNS itu diangkat menduduki jabatan pemerintahan. Sehingga nanti ketika bicara manajemen pegawai ASN, bicara PNS, nanti ada yang tidak sama dengan manajemen P3K. Ya, misalkan di PNS itu ada pola karir, ada pengembangan karir, ada pangkat. Nah, ketika P3K itu direkrut untuk melaksanakan tugas jabatan, jadi langsung start. Misalkan diangkat sebagai fungsional dosen madya, maka sampai kapanpun kalau kebutuhannya madya, maka hanya madya. Itu P3K. Kalau direkrut sebagai fungsional dosen muda, maka sampai kapanpun kalau tidak kita lompat ke madya, maka hanya muda. Jadi nanti gajinya itu bergeraknya hanya masa kerja. Tapi kalau misalkan kita menduduki jabatan pemerintahan, maka dia ada karir ya. Misalkan kayak saya pertama fungsional perancang peraturan perundang-undangan pertama ya, ketika direkrut pertama kali sebagai CPNS. Nanti menjadi fungsional muda, fungsional madya, bisa fungsional utama karena untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, pegawai ASN ini sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat. Jadi biasanya apalagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan dosen atau guru, di rumahnya juga sebagai kepala kampung biasanya, sebagai Pak RW ya, Pak RT, kadang digadang-gadang lurah ya. Nah itu juga kita menghindari potensi ada kegaduhan di lingkungan kita ketika apalagi kita didaulat sebagai pemimpin kampung ya, pemimpin kota atau desa ya, karena posisi kita sebagai pegawai ASN tidak hanya sebagai pelayan publik melayani mahasiswa-mahasiswi, kita juga perekat pemersatu bangsa. Jangan sampai tulisan kita, perbuatan kita ya, perkataan kita juga itu membuat gaduh ya. Contohnya waktu itu misalnya ini bukan pegawai ASN ya. Jadi karena yang dianiaya itu ibunya anggota DPR, ya, ibunya anggota DPR itu sempat marah-marah, viral gitu ya. Mungkin kalau tidak viral, ya tidak ramai. Maksudnya tidak diungkit macam-macam. Tapi kalau itu menimpa seorang pegawai ASN, itu nanti kalau bicara misalkan penegakan disiplin, itu akan dilihat spektrumnya. Daya rusaknya itu menggoncang hanya di unit kerjanya, satkernya, misalnya di setingkat lingkup satu universitas ya, atau setingkat kementerian, atau setingkat negara. Nah kalau yang tadi saya contohkan itu, kalau viralnya nasional, itu bisa jatuh hukuman disiplinnya. Kalau terbukti itu bisa hukuman disiplin berat. Nah nanti ketika kita bicara P3K ya, itu P3K Bapak Ibu, saya harapkan jangan sampai pernah kena pelanggaran disiplin berat. Sekali ada keputusan hukuman disiplin berat, itu implikasi lanjutannya adalah diputus hubungan perjanjian kerja. Cukup didasarkan atas dijatuhi hukuman disiplin berat. Nah, di antara indikator potensi dijatuhi hukuman disiplin berat itu adalah apabila kerusakan ya atas apakah perbuatannya, apakah tulisannya, apakah perkataannya, itu spektrumnya nasional negara. Ya, misalkan ada seorang PNS tugas belajar membawa nama Indonesia di sebuah negara tertentu.
ternyata melakukan tindak pidana di sana. Karena tindak pidananya misalkan juga viral di sana di luar negeri, itu dampaknya membawa nama Indonesia. Jadi PNS pelajar ini ketika dipanggil, diperiksa oleh atasannya, oleh pejabat yang berwenang dijatuhi hukuman disiplin, ini dampaknya negara. Maka yang bersangkutan bisa berpotensi diberhentikan sebagai PNS. Nah itu jadi mungkin dari awal kita, ini agak serem-serem dikit nih, agak serem-serem dikit. Nah sebetulnya yang serem itu kalau nakal, kalau nggak nakal nggak serem. Lanjut. Nah ini secara umum yang membedakan dengan PNS, P3K itu tidak ada misalkan tadi pola karir, pengembangan karir, tidak ada jaminan pensiun. Ya, kalau kita lihat itu hanya misalkan mulai dari perekrutannya, ya, pengadaannya, ya, bagaimana diatur, cara yang bersangkutan targetnya seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa, penggajiannya bagaimana, sampai dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau secara umum ini ya manajemen P3K. Satu lagi ya, di dalam lingkup manajemen P3K itu ada cuti, ya, ada cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Mungkin di waktu yang singkat ini, ya, yang pertama ya, ketika bicara ini yang jadi ada beberapa unsur ya sub manajemen P3K ini yang menjadi subjek adalah pengelola kepegawaian ya, misalkan pengadaan ya, penilaian kinerja berarti kalau Bapak Ibu setiap tahun yang diperinci per bulan itu menyusun target ya, menyusun target terhadap mahasiswa, terhadap pendidikan dan sebagainya ya, itu di awal tahun ya, itu diperinci per bulan ya. Nanti kalau misalkan di kementerian lembaga, kalau pembayaran tunjangan kinerjanya bulanan, berarti dilaporkan setiap bulan apa kinerjanya. Ya, itu yang menjadi nanti harus cocok dengan untuk tahunan, ya, untuk tahunan. Dan itu harus terhubung, ya, ada relasi mulai dari tingkat eselon 1, ya, mulai dari menteri, eselon 1, eselon 2 sampai kita fungsional. Jadi tidak hanya seorang fungsional ya, itu kewajibannya adalah butir-butir kegiatan yang ada di peraturan menteri ya, misalkan yang terkait dengan jabatan fungsional dosen. Penggajian ya, sebagai P3K berhak atas gaji. Tadi itu belum sempat lihat ya gajinya ya sebagai P3K ya, atau belum keluar SK-nya? Udah lama. Lamanya itu kapan Pak? Setahun. Tapi belum dirapel. Apa? Belum masuk rekening. Sudah. Oh sudah habis. Iya. Dapatnya tunjangan profesi dosen apa tunjangan kinerja? Profesi. Tunjangan profesi ya. Jadi penghasilan ya. Gimana Pak? Yang gede apanya? Tukin. Oh jadi nggak sama ya? Nggak sama. Nah nanti ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini sistem Undang-Undang 5 2014 itu kan turunannya ada memerintahkan diantaranya gaji. Nah, Bapak Ibu yang terima gaji ya tentunya nanti akan ada gaji yang lebih umum ya, gaji untuk pegawai ASN. Karena sekarang kan gaji PNS namanya PP Peraturan Pemerintah 7 tahun 1977, 18 kali diubah ya. Gajinya pegawai P3K ini dengan peraturan presiden ya. Nah nanti ya ketika ya mudah-mudahan sekarang pandemi sudah semakin
kelar gitu ya, ada potensi negara bisa menetapkan PP gaji tunjangan fasilitas, maka nanti gaji itu antara pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tentunya satu peraturan. Kalau sekarang kan beda peraturan, satu peraturan presiden, satu peraturan pemerintah. Di mana gaji yang ideal nanti berdasarkan beban kerja, tanggung jawab resiko pekerjaan. Artinya kalau beban kerja kita sebagai dosen, ya tanggung jawab kita sebagai dosen, resikonya lebih berat dari PNS, dari P3K lainnya, ya kita tentunya akan mendapatkan keadilan di sana. Karena di sini tadi terungkap tidak sama. Misalkan tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi. Tunjangan kehormatan dapat nggak? Enggak. Itu PNS ya? Profesor, khusus profesor. Nah nanti mudah-mudahan sambil berproses ya negara semakin pulih ya ekonominya, mudah-mudahan PP itu ditetapkan. Tunjangan ada tunjangan kinerja, ada tunjangan profesi, ya, ada tunjangan lain-lain. Dapat honor nggak sekarang masih? Honor. Sudah merasakan belum? Belum merasakan. Nah nanti honor kegiatan misalkan diklat, misalkan dinas, misalkan apa? Ya. Jadi nanti semuanya yang tadi kan sekarang tersebar nih. Ada kementerian tertentu, ya, misalkan sesama PNS nggak sama Pak. Ada kementerian tertentu yang honornya lebih banyak daripada gajinya, ya. Nah, dengan nanti semuanya disederhanakan, maka gaji itu adalah gaji tunjangan fasilitas pegawai ASN. Nah, honor yang tadi dalam tanda kutip berserakan tidak sama di kementerian lembaga, itu tertimbun jadi satu. Jadi kuenya kan bulat. Kuenya bulat itu dibagi 3, gaji, tunjangan, fasilitas. Jadi mungkin ada yang sudah merasakan, ada yang belum merasakan. Nah, mungkin P3K juga belum merasakan. Pengembangan kompetensi PNS itu paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun pengembangan kompetensi. P3K paling banyak 24 jam pelajaran dalam 1 tahun. Karena apa P3K paling banyak? Jadi semangatnya ketika undang-undang ASN itu keluar, P3K adalah kaum ahli. Karena melaksanakan tugas pemerintahan, jadi ada beban-beban kerja pemerintah yang belum bisa, misalkan kaitannya dengan pendidikan. Jadi P3K kenapa lebih sedikit, paling banyaknya 24 jam pelajaran, tinggal pengayaan pengetahuan. Nah PNS, ya, harapan undang-undang itu begitu tinggi mewujudkan tujuan negara, tapi realitasnya angkatan muda tidak sebanyak yang angkatan yang lama. Jadi mungkin kualifikasi, kompetensi kinerjanya mungkin harus dikejar, makanya dia paling sedikit 24 jam pelajaran. Nah ini penting, frasa ini di dalam peraturan supaya ketika dikomunikasikan dengan DPR, anggaran itu bisa ada. Anggaran untuk pendidikan, mendidik para PNS, termasuk pengayaan pengetahuan bagi P3K itu ada. Karena ketika sudah masuk ke pemerintah, setiap uang yang keluar itu harus persetujuan DPR. Pemberian penghargaan ini kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Ada kenaikan pangkat istimewa, ada pemberian penghargaan dan sebagainya ya. Ini peraturan pelaksananya belum terbit ya. Jadi kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian disiplin. Nah, Bapak Ibu perhatikan perjanjian kerja antara Bapak Ibu dengan pihak ke-1. Di sana ada hak dan kewajiban. Silakan Pak kalau mau masuk. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, ketentuan lebih lanjut penghargaan, ya, ketentuan sebagian dari perlindungan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja,
dan penilaian kinerja yang sudah ditetapkan tapi belum diimplementasikan. Cukup pertanyaannya Pak dengan jawabannya? Oke, siap. Nah, Bapak Ibu nanti dilihat ya. Perjanjian kerja berarti dibuat itu 1 tahunnya berarti bulan September juga ya, tahun 2021. Februari 2021. Untuk selama 1 tahun atau paling lama 5 tahun? Berarti 5 tahun. Ya, Bapak Ibu nanti dilihat apa kewajibannya. Kewajibannya ya, coba ini di sini saya review ya kewajibannya terus ya ke bawah ya. Setia kepada Pancasila, ya. Setia kepada Pancasila berarti kita sebetulnya sudah punya basic dulu sebelum jadi dosen ya. Kita menghafal menteri, kita menghafal butir-butir Pancasila. Nah, mulai dari misalkan tidak bergaya hidup mewah dan sebagainya, ya, perwujudan menghormati sesama, sebetulnya kita sudah khatam, ya. Tinggal mereview yang sudah pernah kita hafal, ya, selain nama-nama menteri, ya. Berarti kalau setia kepada Pancasila, mulai dari melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, sampai kalau bagi-bagi makanan ke anak, ke tetangga adil. Nah, itu kita harus lakukan. Kalau dengan mahasiswa dan mahasiswinya menentukan jadwal harus musyawarah, mufakat, gitu ya. Jangan hanya karena kesibukan kita mereka merasa tertindas. Itu diantaranya setia kepada Pancasila. Kemudian undang-undang berarti bagaimana kita menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di antara kewajiban pegawai ASN itu bersedia, Pak. Jadi kita ya, kalau misalkan saat ini ditempatkan pada kementerian di pusat ya, maka siap. Kalau sewaktu-waktu misalkan pindah kemana? Ke Kalimantan, siap pindah kemana? Nah, Bapak Ibu yang posisinya di daerah tentunya juga siap kalau pindah ke daerah lain. Itu kewajiban. Nah, larangan juga. Coba di sini ada larangannya nggak apa saja ya? Misalkan menyalahgunakan wewenang, ya. Sebagai P3K tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Apa itu menyalahgunakan wewenang? Melampaui kewenangan. Misalkan tugas dosen adalah A sampai dengan F, tapi Bapak Ibu ngerjakan H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, berarti melampaui kewenangan. Mencampur adukan wewenang, ya. Itu juga tidak boleh. Atau yang terakhir menyalahgunakan wewenang sewenang-wenang. Itu tidak boleh. Nanti Bapak Ibu yang ditandatangani di bulan Februari ya 2021 itu kita baca-baca lagi ya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak 1338 ya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi itu cukup kuat tuh. Bapak Ibu haknya apa di situ? Kewajibannya apa di situ? Ketika ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah Bapak Ibu tanda tangani, Bapak Ibu tinggal lihat saja. Di siapa yang buat prestasi? Disitulah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi dengan kita melihat itu kembali ya di tahun 2021, maka kita punya hak sampai dengan 5 tahun. Kalau tiba-tiba di tengah jalan kita di stop, nah kita harus evaluasi kenapa. Kalau tanpa alasan Bapak Ibu bisa keberatan. Ya. Jadi sekarang itu pegawai ASN itu selain dalam tanda kutip wajib ini, ya, dilarang ini, pada saat yang sama
ketika kita dituntut tidak boleh menyalahgunakan wewenang, pada saat yang sama atasan kita juga harus meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tidak boleh juga dia sewenang-wenang. Ketika ada keputusan misalnya menonjolkan dan sebagainya, itu kita bisa keberatan. Jadi ada upaya administratif kita keberatan terhadap keputusan. Yang penting kita berkaca-kaca dulu. Ini alasan-alasan keberatan apa nih? Alasan-alasan kita banding, ya. Misalkan ada yang diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat, ada yang diputus tidak dengan hormat. Nah, kita langsung lihat ini prosedurnya sudah betul belum nih saya diputus. Ini pejabat yang berwenang bukannya yang memutus saya. Ini betul nggak saya punya kesalahan? Nah, Bapak Ibu bisa evaluasi diri. Bapak Ibu punya kesempatan berapa waktu? 14 hari kerja. Bapak Ibu kalau mau banding, mau tidak suka, mau keberatan, 14 hari kerja. Sejak Bapak Ibu menerima besiting, sebuah keputusan tata usaha negara. Jadi Bapak Ibu ketika menerima keputusan dibaca. Jangan kemudian bilang harus didokumentasikan. Setiap perintah itu didokumentasikan. Ya, karena hitam di atas putih itu yang nanti akan menentukan apakah kita bertindak sesuai dengan kewenangan, melaksanakan perintah atasan, atau ternyata sebaliknya. Sehingga di kemudian hari apabila diperlukan, misalkan tadi akan banding, itu tidak melewati batas waktu. Ya, 14 hari itu bukan sejak ditetapkan. Bapak Ibu baru terima tanggal 20 September. Ya. Bapak Ibu 14 hari kerja sejak 14 September itu apakah menerima, apakah menolak dalam jadi itu ya setelah melihat ya hak dan kewajiban ya, kemudian yang tindakan kita dokumentasikan, nanti kita punya perlindungan hukum dan perlindungan hukum apabila kita tidak puas. Jadi nanti atasan akan berhati-hati, kita juga berhati-hati, semuanya dituntut untuk berhati-hati. Pemutusan hubungan perjanjian kerja ini ada yang dengan hormat, ya, ada yang dengan hormat, ada yang dengan hormat tidak. Pengembangan kompetensi itu maksudnya sekolah. Ada yang tidak dengan hormat. Bedanya apa? Kalau pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat, contohnya meninggal dunia, contohnya mencapai batas usia pensiun pejabat fungsional, misalkan dosen 65, maka Bapak Ibu yang tadi masuk sebagai P3K usia 25 diperpanjang 5 tahun 65 ya, berarti 8 periode ya. Itu harus ikhlas di usia 65 diberhentikan dengan hormat. Ketika mengajukan banding administratif, nah nanti bisa, ini sebetulnya sudah sesuai aturan ya, secara substansi menurut Undang-Undang Guru dan Dosen memang 65. Jadi jangan merasa dizolimi pas usia 65 mengajukan banding ya. Maksimum 65 ya. Dan dalam perjalanannya kalau Bapak Ibu tadi usia 25 kan masih ada kesempatan ke 35 kali aja ada masuk sebagai PNS dosen ya, masih ada kesempatan 10 tahun. Diberhentikan dengan hormat, meninggal dunia ya, kemudian mencapai batas usia pensiun pejabat fungsional, itu yang dengan hormat. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Itu karena misalkan seseorang pegawai ya, pegawai P3K ya atau PNS itu melanggar peraturan perundang-undangan pidana ya. Pegawai ASN ini kemudian ditahan ya. Kemudian putusannya inkrah, dinyatakan bersalah. Dan perbuatannya bukan tindak pidana berencana ya.
dihukum di atas 2 tahun. Nah ini bisa diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Nah resikonya apa? Tidak bisa melamar lagi sebagai PNS atau P3K. Ketika ada frasa, selain frasa dengan hormat, ada frasa tidak atas permintaan sendiri. Terus yang ketiga jenis pemberhentiannya adalah tidak dengan hormat. Nah tadi sebelum sampai tidak dengan hormat, salah satu pemberhentian misalkan P3K dengan hormat tidak atas permintaan sendiri adalah karena dijatuhi hukuman disiplin berat. Itu juga dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan tidak terkena. Dan yang terakhir adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. Di antaranya apa tadi? Menjadi anggota partai politik tegep ya. Tegep karena menjadi anggota partai politik. Jadi kalau dia tidak tegep ya, dalam perjalanannya misalkan seorang P3K ingin menjadi anggota DPR, DPRD, maka mengundurkan diri dulu ya sebelum tegep, maka nanti diberhentikannya dengan hormat ya. Kalau misalkan tidak jadi bisa melamar lagi sebagai P3K. Tapi kalau tegep menjadi anggota partai politik, maka diberhentikan tidak dengan hormat. Terus kejahatan jabatan, korupsi ya. Misalkan ada PNS itu korupsi alat-alat kesehatan. Dia jabatannya adalah dokter ya. Di sidang ya oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi, maka dia PNS itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Jadi jabatannya diselewengkan ya. Dia melakukan kejahatan jabatan. Bapak Ibu sekalian, selain ada pemutusan hubungan perjanjian kerja, ada cuti. Ya, Bapak Ibu sudah 1 tahun berarti sudah bisa cuti tahunan. Ya, kecuali ya Bapak Ibu, nah ini khusus dosen sama guru. Ya, penekanannya dosen sama guru. Apakah Bapak Ibu ketika libur akademik itu libur? Tidak. Nah, berarti kalau menurut aturannya PP 49 ya 2018 cuti tahunan ya bagi guru dan dosen ya yang menurut peraturan perundang-undangan itu mendapat liburan ya itu disamakan telah melaksanakan cuti tahunan apabila menurut peraturan perundang-undangan mahasiswa-mahasiswi libur. Tetapi oleh atasan Bapak Ibu ya tidak libur sesuai peraturan perundang-undangan, maka menjadi berhak mendapatkan cuti tahunan setelah bekerja paling singkat 1 tahun. Ya. Kemudian selain cuti tahunan, cuti sakit ya. Cuti sakit seorang P3K itu hingga paling lama 1 bulan. Kalau bukan karena dinas. Jadi misalkan dalam 1 tahun sakit diakumulasi 1 bulan, paling lama 1 bulan. Tapi kalau karena menjalankan kedinasan ya, misalkan ada P3K di kantor bangunannya reot ya, ketimpa tiang kecil gitu ya, ketimpa tiang kecil. Nah, karena ketimpa tiang kecil ini kemudian tubuhnya lupa, membutuhkan cuti sakit lebih dari 1 bulan. Itu hingga diperbolehkan sampai dengan masa perjanjian kerja berakhir. Makanya mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Mudah-mudahan yang kalaupun ada sakit segera sembuh, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah cuti sakit, cuti melahirkan. Ini sama seperti PNS, paling lama 3 bulan. Ya. Nah, jadi kalau PNS ada Bapak Ibu di sebuah instansi yang tunjangan kinerjanya tinggi, ya, instansi daerah, dia mikir-mikir kalau saya cuti, ya, nanti mulai bulan ketiga setelah 2 bulan itu mulai dipotong tunjangan kinerjanya kalau
cuti melahirkannya bulan ketiga ini dihabiskan. Artinya 2 bulan masih ditoleransi, tapi mulai bulan ketiga itu dihitung harian. Setiap 1 hari misalkan 5% dari nilai tunjangan kinerjanya. Nah ini bagi sebagian PNS di kementerian tertentu ada yang memilih menjadi tidak mengambil penuh PNS wanita ini 3 bulan karena khawatir tunkirnya berkurang. Ada ini, maksudnya ini sebuah realitas. Nah, jadi P3K itu memiliki cuti melahirkan paling lama 3 bulan. Cuti karena keguguran paling lama 1,5 bulan. Jadi boleh diambil tidak sampai 1,5 bulan ya, apalagi dengan kondisi yang sekarang. Dan jenis cuti P3K yang terakhir adalah cuti bersama. Jadi hanya 4 ya Bapak Ibu ya, cuti bersama yang tidak memotong cuti tahunan. Kalau PNS itu bisa menggunakan haji ya, itu bisa menggunakan cuti besar kalau PNS ketika masa kerjanya sudah 5 tahun paling sedikit tidak terputus. Nah kalau P3K ya, kalau P3K ini hanya 4. Hanya melahirkan, hanya sakit, hanya cuti tahunan, cuti bersama. Orang tak nama haji. Para manusia. Kemudian ya, kalau bisa dilaksanakan secara efektif ya, itu kita barangkali bisa menabung cuti tahunan. Jadi saya tidak bicara menunggu revisi ya. Jadi saya tidak bicara menunggu revisi PP-nya. Jadi kalau menurut aturannya itu tidak ada celah. Tapi kalau kita lihat peraturan cuti tahunan P3K-nya, misalkan kalau dilaksanakan secara efektif ya, kalau masa kerja P3K sudah 3 tahun, itu kalau tidak pernah diambil cuti tahunannya sama sekali, itu akan mendapatkan cuti tahunan 24 hari kerja. 24 hari kerja. Ya, di mana cuti ya, semua jenis cuti itu adalah kebijakan PPK. Dalam hal ini menteri atau yang mendapat delegasi dari menteri. Misalkan dekan atau rektor misalkan. Jadi sudah ada keputusan Mendikbud ya, Ristek untuk mendelegasikan cuti sampai ke dekan atau rektor. Maka seorang P3K apabila ingin haji ya, pertama dalam 3 tahun ya, karena di kontrak 5 tahun, dalam 3 tahun ini sebisa mungkin tidak cuti ya, sebisa mungkin tidak cuti. Jadi sudah punya modal pertama 24. Nah hari kerja itu nanti ditambah dengan hari kalender. Berarti kira-kira ditambah 8 mungkin ya, kurang lebih ya. Berarti sudah 30. Nah, kalau PPK ya, kalau PPK karena kewenangan cuti itu adalah PPK menteri dalam hal ini, itu ada ketentuan di PP 49 untuk cuti tahunan, pelaksanaan cuti tahunan yang dilaksanakan di tempat yang sulit perhubungannya, sulit lokasinya, sulit transportasinya. Apabila PPK Mendikbud dalam hal ini memandang ya, naik haji adalah sulit perhubungan dan lokasinya selain transportasi, maka tambah 6. Jadi kalau dari hitung-hitungan mungkin hampir mendekati 40 hari gitu ya. Jadi kalau dari sisi regulasi sebetulnya dari 4 jenis cuti ini belum ketemu ya. Tapi saya coba simulasi dari kalau dia masa kerjanya di atas 3 tahun dia tadi dengan penjumlahan itu. Nah, prinsipnya itu nanti tergantung ya kebijakan dari PPK karena itu ditetapkan oleh PPK. Bapak Ibu sekalian, perlindungan lainnya ya. Jadi kayak misalkan jaminan kesehatan. Itu sekarang ini kita mengalami penurunan sebagai pegawai ASN. Ya, sebelum transformasi sistem jaminan
Kesehatan Nasional ya, SJSN ya, itu kita tidak BPJS, kita Askes PNS. Ada loket khusus kalau ngantri di pelayanan kesehatan. Nah sekarang kita bersama dengan umum, karena aturan dari Undang-Undang ASN yang mengatur jaminan kesehatannya memang belum ada. Jadi kita menggunakan undang-undang ya masyarakat semesta ini, SJSN itu. Nanti kalau sudah ya, diharapkan kita lebih tinggi ya mendapatkan pelayanan kesehatannya gitu ya dibanding masyarakat pada umumnya. Perlindungan yang berikutnya ketika jaminan kesehatan belum maksimal gitu ya, ada perlindungan bagi pegawai ASN adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Nah ini pentingnya Bapak Ibu mendokumentasikan, termasuk jelas ketika akan pergi ke suatu daerah itu apakah kedinasan atau di luar kedinasan. Karena nanti yang akan menentukan berapa perlindungan resiko apabila kecelakaan kerja atau kematian. Jadi misalkan ada pegawai ASN itu kecelakaan kerja, ya. Jadi kecelakaan kerja itu diantara kriterianya, misalkan sedang dinas, ada surat penugasan, kemudian kecelakaan kerja, kemudian meninggal dunia. Yang kedua, misalkan bukan sedang dinas, tapi sedang menuju tempat kerja, ya, atau sebaliknya. Itu juga masuk kategori kecelakaan kerja. Dan kalau misalkan meninggal dunia, itu ada perlindungannya. Di antara perlindungan bagi pegawai ASN yang tewas atau kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, itu adalah mendapatkan santunan kecelakaan kerja 60% dikali 80 gaji. Kemudian nanti mendapatkan beasiswa kalau anak-anaknya itu belum dewasa, belum 25 tahun atau belum sekolah ya. Kalau misalkan anaknya masih SD 45 juta, anaknya SMP 35 juta, anaknya SMA 25 juta, anaknya sudah berusia kuliah 15 juta. Hingga paling banyak 2 anak. Nah itu diantaranya pentingnya ketika kita mendapat penugasan itu harus ada surat tugas, ya. Itu yang akan melindungi setiap pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang diberikan 35 menit lagi, ya. Barangkali ada yang bertanya, disilakan. Dari yang belakang dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca di media online itu kepala BKN pernah membicarakan bahwa akan diatur masalah pensiun bagi P3K. Itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Selanjutnya dari Ibu dulu ya. Silakan Bu, yang pakai kerudung ungu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mau bertanya, P3K ini kan perjanjian kontrak 5 tahun ya Pak. Bagaimana kalau seandainya pegawai P3K-nya itu tidak sampai 5 tahun, dia mengundurkan diri, pergi ke tempat lain? Apakah ada sanksi buat kita pegawai P3K apabila kita mengundurkan diri? Nah kemudian kalau seandainya sebelum P3K pegawai tersebut tubel, nah itu kan ada ikatan ya Pak, maksudnya misalkan N+1. Nah jika seandainya ini habis di masa kontrak 5 tahun, kemudian kan masih ada sisa tubelnya, masih ada sisa yang harus dia jalankan karena dia terikat dengan tubel kemarin, kan nanti kan akan dikontrak lagi kan 5 tahun lagi. Nah itu tadi, boleh nggak kalau seandainya ketiga itu mengatakan saya tidak mau lagi dikontrak gitu kan, dan memutuskan untuk keluar gitu, bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, Bapak yang pakai baju hijau ya.
Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama terkait dengan PP 49, yaitu perlindungan tadi. Mungkin yang kurang ditambahkan oleh Bapak yang ingin kami tanyakan adalah jaminan hari tua. Nah, P3K kami lihat itu pemerintah menyediakan itu, tapi sampai saat ini kelihatannya mungkin belum ada. Yang ada jaminan kesehatan kami sudah mendapatkan. Nah, ini jaminan hari tua, kecelakaan dan ini yang mungkin kelihatannya tentunya dalam BPJS Ketenagakerjaan kan ya Pak. Nah, itu yang belum ada, itu yang kami tanyakan. Yang kedua, penghasilan, yaitu kenaikan berkala yang tergantung pada masa kerja yang tadi disebutkan oleh Bapak, itu juga belum diimplementasikan dan kira-kira ada aturannya apa yang tidak. Nah, yang terakhir yaitu sesuai dengan SK yang kita terima, mungkin seperti pertanyaannya Bapak yang nomor 1, di situ tertulis ada tembusan kepada Direktur Utama PT Taspen. Nah, kira-kira ini maksudnya apa dan apakah memang ada pensiunnya? Terima kasih. Ya. Terkait dengan pensiunnya, pensiun memang di dalam sistem manajemen P3K itu tidak ada. Ya, itu tidak ada jaminan pensiun. Ya, penghargaan yang diberikan negara atas pengabdian dan jasa-jasanya untuk negara. Nah, setahu saya, ketika itu misalkan kolektif, ya, sebagian penghasilan setelah dipotong yang lain-lain itu didaftarkan pada pengelola pensiun tertentu, ya bisa dapat pensiun ya sesuai dengan berapa tahun dia mengelola. Jadi berapa dapat pensiunnya dapat apa, ini jadi tidak kolektif. Jadi tergantung kementerian lembaga tertentunya. Yang langsung ditanggung oleh negara adalah tadi PNS, ya, iuran pensiunnya ya. Selain kita iur ya, ada iuran jaminan hari tua, ya, ada iuran kesehatan BPJS dan sebagainya. Nah, nanti ya, kalau tidak salah untuk THT ya Bapak yang ketiga dan ada kaitannya dengan yang pertama, ini penyelenggaranya yang belum clear apakah PT Taspen juga ya atau BPJS yang mengelola BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk P3K. Gitu ya. Tertulis di dalam SK. Iya. Iya, frasa tembusan tadi Pak ya, PT Taspen. Tembusan Direktur PT Taspen di dalam SK kita. Iya. Jadi Pak, mohon maaf, jadi maksudnya adalah saya belum bisa menjamin ya, belum bisa menjamin apakah memang sudah itu ke Taspen semua untuk P3K tabungan hari tuanya. Artinya nanti setelah misalkan 5 tahun ya, yang dipotong-potong dari sebagian kita kan sudah masuk ke BPJS Ketenagakerjaan itu nanti klaimnya ke Taspen. Tapi pada umumnya kalau misalkan ke Taspen nanti dia akan menghubungi kita. Kalau memang kita tadi seperti itu, bagaimana kalau tidak diperpanjang? Jadi syaratnya ya, syaratnya kalau kita mau main celok ke tempat lain itu 90% target kinerja sudah terpenuhi. 90% jangka waktu masa hubungan perjanjian kerja sudah tercapai. Kalau 5 tahun berarti paling sedikit ya misalkan 4 tahun. Ya, targetnya 100 ya 90. Nilai sudah kita penuhi. Itu baru bisa secara normal kita diberhentikan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat. Tetapi kalau mangkir, tiba-tiba kita disersi, kalau TNI gitu ya, tentara, itu bisa muncul frasanya bukan diberhentikan dengan hormat, tetapi bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tidak atas permintaan sendiri ini jadi mengesankan sepihak daripada instansi ya tempat kita melaksanakan penugasan. Jadi makanya ya idealnya adalah dalam komposisi yang adil, maka ketika ada sebuah formasi, ini dalam kondisi yang bukan yang luar biasa ya, yang sekarang di dosen ada fungsional tertentu, nanti ada pembukaan lowongan, berapa untuk masa waktunya? Kalau misalkan kita punya target, kita mau kerja 3 tahun, nah kita cari lowongan yang 3 tahun saja, supaya frasa diberhentikan atau diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat saja, sehingga sewaktu-waktu
bisa melamar lagi sebagai P3K. Itu mungkin secara umum ya, kita beri kesempatan yang lain. Yang penghasilan tadi Pak berkala. Ya, perpres Pak. Kita naik yang paling atas, perpres. Nanti di slide ya Pak ya, di slide ini ada peraturan presiden gaji P3K. Diatur lebih lanjut kalau instansi Kemendikbud dengan peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan. Jadi misalkan kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja. Nah nanti ada tabel lampirannya Pak. Jadi kalau misalkan sudah masa kerja berapa, kayak misalkan PNS dari golongan 3A ke 3B, ya, itu karena dia ada pangkat, ada golongan. Nah ke bawah itu ada masa kerja kalau PNS. Nah nanti di dalam lampiran tabel dari peraturan Menteri Keuangan nanti ada Pak. Jadi bergeraknya seberapa jauh nilai rupiahnya. Demikian ya Pak ya, nanti di perpres ya Pak ya. Ini nama peraturannya tapi lampirannya nanti download sendiri Pak ya. Nanti begini ya, habis ya waktunya. Gimana panitia masih diberi kesempatan? Ya, satu ya yang sudah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait teknis ke PP 9 untuk cuti sakit Pak ya. Iya. Cuti sakit P3K itu dihitung secara kumulatif atau betul-betul berhenti di poin dalam waktu lebih lama. Iya. Bagaimana kalau misalkan sembuh dan bulan yang lain 1 hari terus sembuh dan seterusnya. Kemudian dalam jangka waktu riset dan kerja 1. Terima kasih Pak. Iya. Ini di dalam PP-nya tidak dijelaskan. Maka kita harus hati-hati apabila di riset 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun ya maksimal kuota kita ya 1 bulan, gitu ya. Maksimal kuota untuk sakit 1 bulan kalau bukan kedinasan. Tidak berturut-turut. Iya, bisa kumulatif artinya. Jadi tadi 1 bulan 1 hari sampai dengan 1 bulan, sampai dengan 1 tahun.